Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, senang berjumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Di masa yang sulit bagi kita untuk berkumpul bersama-sama karena COVID-19, saya berharap hal tersebut tidak mengurangi semangat kita, semangat iman kita untuk terus mencari dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah pemegang kunci kehidupan. Untuk itu pada momen istimewa ini, hari ini, di mana kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, guna menebus kita dari kematian kekal. Baiklah kita memberikan perhatian kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita di hari-hari yang sulit. Namun sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita memohon pertolongan Tuhan agar apa yang kita percakapkan tentang firman Tuhan benar-benar melekat dalam hati kita untuk kita lakukan dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, tolonglah kami untuk mengerti maksud-maksud-Mu di tengah-tengah situasi yang sulit kami alami hari ini. Berilah kami pengertian yang baik agar firman-Mu melekat dalam hati kami, sehingga kami mampu untuk melakukannya dengan sempurna. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 menjadi ayat perenungan kita pada pagi hari ini yang berkata demikian. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Dari kedua ayat firman Tuhan ini kita mengangkat tema untuk menjadi perenungan kita di dalam momen Jumat Agung hari ini. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Dengan subtema, melalui perayaan Paskah, umat Tuhan memberitakan Yesus pemberi hidup dan pemberi pengharapan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali akan perjalanan kehidupan Yohanes ketika ia mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos. Dari ayat 17 sampai ayat yang ke-18 kita mendapati beberapa kata dan kalimat penting untuk menjadi perenungan kita di momen Jumat Agung hari ini. Saya meyakini bahagian ini akan menguatkan kita bersama-sama di tengah-tengah situasi yang kita alami. Hal pertama yang kita perhatikan di dalam bahagian firman Tuhan di ayat yang ke-17 itu adalah ketika aku melihat Dia, kata Yohanes, tersungkurlah aku di depan kakinya seperti orang yang mati. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah apa yang dilihat oleh Yohanes? Yohanes sedang melihat Yesus dalam sebuah kemuliaan yang besar, yang bagi Yohanes tidak layak baginya untuk melihat Dia karena sifat keberdosaannya dan segala kelemahannya serta kefanaan dirinya sebagai manusia yang berdosa. Itulah sebabnya Yohanes tersungkur di depan kakinya, yang menunjukkan betapa ia hina, betapa Yohanes kotor, betapa Yohanes keji, lalu merendahkan diri dengan sikap tersungkur di kaki Yesus. Di dalam terjemahan Alkitab yang lain disebutkan beberapa padanan kata tersungkur, seperti "rebahlah aku", atau yang lain juga menyebutkan "aku terjatuh". Hal ini tentu menunjukkan bahwa manusia tidak mampu berhadapan dengan kemuliaan Allah yang dahsyat dan besar itu. Orang berdosa menjadi tidak berdaya dan mengakui kehadiran yang tidak berdosa itu, yaitu Yesus Kristus, ke dalam kehidupan mereka. Yohanes mengakui ia seperti orang mati, orang yang mati, yang memang tidak berdaya sama sekali di hadapan Yang Maha Mulia. Namun bukan mati, ia bukan mati, tetapi ia penuh dengan kesadaran diri sehingga ia dapat melihat, sehingga Yohanes dapat menulis, sehingga Yohanes dapat menceritakan semua kejadian-kejadian tersebut kepada ketujuh jemaat yang disebutkan di dalam ayat yang ke-11 itu, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Inilah yang menjadi perenungan kita yang pertama, bahwa sifat keberdosaan kita memberikan kita tempat
untuk tersungkur di depan kaki Yesus, meminta pengampunan. Sebab sesungguhnya dalam keberdosaan kita tidak bisa berhadapan dengan kemuliaan Tuhan yang besar itu. Lalu yang kedua, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat 18 itu. Tetapi, ini merupakan kelanjutan dari kalimat itu. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Yohanes bahwa ia meletakkan tangan kanannya ke atas Yohanes, lalu kemudian berkata jangan takut, memberikan kita pengertian dan pemahaman bahwa sentuhan tangan kuasa Yesus kepada Yohanes memberikan kekuatan, memberikan dia jaminan untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesulitan ini. Dalam perjalanannya bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus tentunya seringkali ia mengingatkan mereka supaya mereka jangan takut, jangan khawatir. Lihat saja ketika mereka menghadapi badai di tengah-tengah danau Galilea dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut, kata Yesus kepada mereka. Saat Yesus dimuliakan di atas gunung di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-7 juga, lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, jangan takut. Saudara-saudara, hal ini mengingatkan kita kembali bahwa dalam hal apapun, dalam kejadian apapun, dalam bencana apapun yang terjadi di dalam dunia ini, yang menimpa kita dalam dunia ini, Yesus tetap hadir untuk meneguhkan kita. Yesus tetap hadir untuk menolong kita. Yesus tetap hadir untuk memberikan kita kepastian. Itulah sebabnya ia berkata, jangan takut. Lalu yang ketiga, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-17 akhir sampai dengan ayat 18 awal. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kalimat di dalam ayat yang ke-17 akhir hingga 18a ini merupakan puncak dari pemberitaan kita tentang kedaulatan dan otoritas Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bahwa dia, Yesus Kristus itu adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Kalimat singkat ini menyiratkan kebenaran penting tentang siapa sesungguhnya yang sedang kita percayai hari ini. Siapa sesungguhnya yang sedang kita imani hari ini. Yohanes pada awal tulisannya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ayat 3 khususnya menyebutkan eksistensi Allah sebagai pencipta yang awal dan yang akhir. Di sana dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Selain itu Yohanes juga mengenal dia, Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ia adalah penggenap dari segala sesuatu yang membawanya sampai kepada kesudahan. Yohanes mengakui bahwa dialah Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Betapa mengharukan dan meneguhkan iman kita sekalian. Sebab Yesus Kristus yang kematiannya kita peringati hari ini. Ia tidak akan membiarkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Karena ia telah berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman, sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayatnya yang kedua. Saudara-saudara, pada akhirnya Yesus menyatakan kepada Yohanes, menyatakan dirinya yang hidup. Ia menyatakan dirinya sebagai yang hidup karena dialah yang hidup dan karena dialah pemilik kehidupan kekal itu. Ini yang penting bagi kita untuk kita pahami dan imani bersama-sama. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim dirinya sebagai sumber kehidupan, sebagai pemegang kehidupan, bahkan pemilik kehidupan kekal itu, kalau bukan Yesus. Yesus itu adalah satu-satunya yang memberikan kepastian.
Untuk itu memaknai peringatan hari kematian Tuhan Yesus pada hari ini, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk melihat dalam diri kita yang pertama, sebagai orang yang hina, sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang telah jatuh ke dalam berbagai macam dosa, yang tidak bisa melihat kemuliaan besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau Tuhan tidak turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, semuanya akan sia-sia. Karena itu bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah untuk pengampunan dosa yang telah dilakukannya di atas kayu salib. Bersyukurlah untuk anugerah keselamatan yang telah disediakannya bagi mereka yang percaya kepadanya. Lalu kemudian bertobatlah dan tersungkurlah di kakinya. Jikalau sampai pada hari ini Anda masih mengeraskan hati Anda masih melukai hati Yesus dengan perbuatan-perbuatan dosa yang mengotori kehidupanmu, yang membuat engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, seberapa takutkah kita menghadapi kenyataan hidup hari ini? Termasuk ketakutan pada pandemi coronavirus COVID-19 yang berdampak kepada menurunnya pendapatan kita dari usaha-usaha yang sedang kita jalani. Berdampak juga kepada pengurangan tenaga kerja yang saat ini sedang dialami oleh beberapa lembaga, bahkan perusahaan-perusahaan. Berdampak pada melemahnya ekonomi kita. Berdampak kepada sakit penyakit yang sedang mewabah. Berdampak juga kepada kehidupan sosial yang terkekang untuk sementara waktu dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah ketika Yesus menyentuh Anda dengan sentuhan kasih dan kuasa-Nya yang dahsyat dan besar. Seperti Ia meletakkan tangan kanannya ke atas Yohanes. Ia berkata, "Fear not, I am the first, I am the last." Fear not, I am the first, I am the last. Jangan takut. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Ini pernyataan yang sangat-sangat meneguhkan. Artinya apa? Setiap detik dalam kehidupan kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Tidak ada peristiwa yang tidak diketahuinya. Ia menyertai kita dalam segala situasi dan keadaan sampai selama-lamanya. Sampai kepada kesudahan zaman. Percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Berharaplah kepadanya, maka Ia akan memberikan pertolongan kepadamu tepat pada waktunya Dia. Karenanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukalah hatimu dan berikanlah hidupmu kepada Dia saja. Sebab Dia telah menjamin kehidupan kita untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan bagi kita. Sekalipun di tengah tantangan yang berat, di tengah badai yang dahsyat, Tuhan berjanji untuk menyertai kita dan menolong kita. Selamat memperingati hari kematian Yesus Kristus. Kiranya kematian Kristus yang kita peringati hari ini menolong kita untuk semakin dekat dengan Dia, menghadapi pandemi virus corona yang semakin mewabah hari ini. Kita percaya dalam kekuatan Tuhan semuanya akan berakhir. Semuanya akan berakhir dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang mulia, yang telah menyelamatkan kami dari berbagai macam ketakutan di dalam dunia ini. Engkau telah mengambil semua ketakutan dan keraguan kami melalui kematian-Mu di kayu salib. Ajarlah kami terus untuk senantiasa berharap kepada kuasa-Mu di tengah-tengah situasi sulit yang kami alami akibat pandemi virus corona. Ampunilah dan berkatilah bangsa kami, semua unsur pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai. Biarlah wabah virus ini segera berlalu, karena kuasa kematian dan kebangkitan-Mu telah mengalahkan segala-galanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang telah mati dan telah bangkit dari kematian. Haleluya. Amin. Selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Yesus Kristus yang kita peringati kematiannya hari ini senantiasa memberkati dan menolong setiap tapak kehidupan kita. Haleluya. Amin. Shalom.